Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya ingin sedikit membahas ya karena beberapa jam yang lalu Amerika Serikat mencoba menyerang 3 wilayah di Iran yang itu dianggap sebagai pusat pengembangan nuklir Iran. Jadi kita bisa ngelihat ya bagaimana konflik atau sebut aja genosida Israel terhadap Palestina itu agak sedikit apakah mungkin gitu ya mengarah ke Perang Dunia Ketiga. Kita tahu bahwa dukungan Amerika Serikat ke Israel itu sangat luar biasa dan um, persoalannya adalah presiden yang sekarang ini yaitu Donald Trump itu dalam kampanyenya selalu menyindir kubu lawannya yaitu pihak Demokrat yang selama ini selalu men-encourage ya politik luar negeri Timur Tengah gitu ya, dan itu kan akibatnya cukup banyak biaya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Jadi kita tahu bahwa support Amerika Serikat terhadap Israel sendiri, baik secara ekonomi maupun militer, terus kemudian belum lagi ikut campurnya Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Nah, yang menarik ini Donald Trump ini di awal-awal Republik ini selalu ngeledek gitu ya. Mereka ingin menjadi gerakan politik yang anti perang gitu. Namun dengan kejadian kalau di Indonesia sekarang nih, kita di Indonesia istilahnya tadi pagi ya, justru malah menunjukkan bahwa Republik Partai Republik lewat Donald Trump di awal ngomongnya apa, justru malah berbalik memancing gitu ya. Kita tahu bahwa kenapa Iran sampai diserang oleh Amerika Serikat karena Israel sendiri yang coba mengganggu Iran gitu. Jadi Israel ini memang negara yang luar biasa lunatik ya. Jadi setelah melakukan genosida di Gaza, Palestina, terus juga sempat memancing wilayah sekitarnya di Lebanon, terus sempat juga akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu mengganggu Iran, sama Iran diserang gitu ya. Tampaknya Benjamin Netanyahu memancing agar minta dukungan dong gitu ya, minta bantuan ke Amerika Serikat. Dan awalnya Donald Trump memang ya kita tahu secara memang yang menarik itu adalah perilaku politik dari politisi ya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat pasti akan di atas kertas mendukung Israel. Di awal-awal sepertinya Donald Trump tidak mau terlibat karena yang mulai perang siapa kok saya harus diajak. Walaupun tidak ada pernyataan seperti itu, tapi akhirnya nyatanya lewat tweetnya Donald Trump mengatakan bahwa kita berhasil ngebom menyerang maksudnya ya tiga kota dan gak lama Iran menyerang Israel kembali gitu ya. Dan kita sudah tahu, sudah lihat bahwa sikap Iran bahwa oh ternyata nih ya Amerika ini ya udah jelas lah gitu ya, walaupun katanya Amerika Serikat eh, ya menunggu Iran terkait dengan pengembangan nuklirnya gitu ya. Tidak ada, sementara kalau Israel mengembangkan nuklir kok nggak di ya ada monitoring atau apa gitu ya. Dan ini akhirnya kita bisa ngeliat peta politik di dunia global ini makin ya makin menguat gitu ya. Jadi sentimen anti Amerika pasti akan semakin tinggi, dan bahkan Vladimir Putin dari Rusia, wah ini peluang untuk perang dunia ketiga jangan-jangan bisa terjadi nih. Nah ini yang um, kadang-kadang kita mungkin akan nanya apa sih hubungannya dengan kita di Indonesia, apalagi di Bekasi, kota kecil kita ini ya. Kita harus tahu bahwa bagaimanapun walaupun Indonesia secara politik pasti mungkin akan lebih menentang sikap Amerika dan Israel, dan kita secara nggak langsung juga nggak terlibat gitu ya dalam konflik, tapi bagaimanapun itu akan mempunyai dampak gitu ya. Dampaknya tentu secara ekonomi juga. Tanpa adanya perang aja kita bisa merasakan bagaimana BBM naik turun gitu ya. Harga-harga barang tuh pasti nanti ya maksudnya impact juga pasti ke harga-harga barang gitu ya. Kita tahu aja setelah Amerika Serikat melakukan penyerangan ke 3 wilayah di Iran beberapa jam yang lalu, yang lalu itu Iran langsung menutup tuh
apa namanya, jalur pengiriman bahan bahan bakar ya di wilayahnya dia gitu. Jadi nggak bisa lewat tuh. Jadi efeknya adalah kalau misalnya muter ongkosnya lebih mahal, maka harga minyak di dunia akan lebih tinggi, terutama khususnya di wilayah Eropa. Karena kan yang butuhkan juga pasti mereka ya. Nah itu, jadi kita bisa lihat dan akhirnya bukan hanya secara ekonomi, tapi juga kita berpikir apakah mungkin secara global akan terjadi perang dunia ketiga, gitu ya. Di mana posisi Indonesia? Perang dunia pertama Indonesia belum hadir, ya belum lahir ya, masih di bawah kolonial Belanda. Sementara Perang Dunia Kedua eh, apa namanya ya kita merdeka pas sudah di akhir-akhir Perang Dunia Kedua gitu ya. Kita misalnya mendeklarasikan kemerdekaan kita di akhir-akhir Perang Dunia Kedua. Sementara setelah itu kita memunculkan yang namanya gerakan non-blok sikap Indonesia seperti itu. Di Perang Dunia Ketiga, maksudnya belum terjadi ya. Kalau terjadi, ya mudah-mudahan jangan gitu ya, maka sikap kita juga pasti akan harus kuat gitu ya, harus maksudnya harus dinyatakan dengan tegas karena kita tahu bahwa negara-negara berkembang yang ada di dunia itu secara nggak langsung merupakan negara-negara yang pernah mengalami eh, kolonialisasi dan imperialisasinya negara-negara Eropa ya. Jadi walaupun kita sempat dengar selentingan ada keinginan mungkin dari pemerintah kita untuk melakukan kerjasama hubungan bilateral dengan negara Israel gitu ya, atau mungkin kita masih di bawah negara-negara ya pengaruh dari negara-negara Amerika Serikat. Tapi kita tahu bahwa Indonesia ini walaupun negara besar tampaknya memang akan perlu menentukan sikap gitu ya. Karena bagaimanapun kita juga nggak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh negara besar. Belum lagi bagaimana posisi Cina di wilayah Asia gitu ya. Nah, ini tugas teman-teman, terutama yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk harus selalu aware dengan isu-isu seperti ini. Oke, itu saja mungkin mikir-mikir saya di sore hari ini di weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.